Shalom semua kekasih Tuhan. Ya, saya nggak pernah nyangka kalau sebanyak ini yang hadir. Ternyata semua kita merindukan sebuah keintiman dengan Tuhan. Amin. Ya. Kekasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya mau kasih dulu alasan. Kenapa ada momen mesbah keintiman. Saudara percayalah bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Bapa yang kasihnya sangat sempurna. Saudara, untuk memastikan kehidupan setiap anak-anaknya itu ada benar-benar di dalam covenant-nya, ada di dalam jalan Tuhan. Ya. Tuhan memiliki satu inisiatif ya saudara. Untuk membawa setiap kita ini lebih dekat, lebih melekat. Bahkan sampai mengalami sebuah keintiman. Saudara, sejujurnya ketika saya mendapatkan satu tema ini, mesbah keintiman. Sejujurnya saya tahu saudara, iblis akan tertawa dengan sangat ngakak. Karena kan jangankan intim saudara, kita jadi hamba yang berkenan aja susah banget enggak saudara? Perjuangan banget enggak? Sangat perjuangan. Saya bilang Tuhan, untuk yang setia dan berkenan saja, waduh, perlu bertahun-tahun, perlu bahkan puluhan tahun untuk teruji. Lah ini kok keintiman, mesbah yang keintiman. Saudara terkasih, untuk berkenan aja enggak tahu. Tapi ini Tuhan beri sebuah keintiman. Dan saudara, kalau saudara saya cerita mungkin saudara gak percaya. Seberapa kekhawatiran seorang bapa yang mengasihi dan mencintai anaknya. Khawatir tenggelam akan keadaan dunia ini. Karena banyak orang yang sejujurnya untuk setia aja susah. Betul gak saudara? Kalau yang sekedar setia-setia, ya sekedar setia mah ya mungkin ombyokan saudara. Tapi yang dimaksud sini adalah kesetiaan yang benar-benar memiliki sebuah bobot. Itu kan susah saudara. Untuk kita bisa melawan dan mengalahkan kedagingan ini kan susah. Dan Tuhan bilang begini. Perjalanan di tahun ini itu tidaklah sangat mudah. Tapi karena hati seorang bapak yang sangat menginginkan sebuah kepastian buat setiap anak-anaknya saudara. Ya. Yang namanya kepastian itu saudara berarti sebuah jaminan bukan? Nah, dan Tuhan bilang gini, aku yang harus dengan sangat-sangat terpaksanya itu bukan gini. Karena dia harus melanggar sendiri hukumnya. Sama ketika dia harus melanggar hukumnya dengan turun ke dunia, meninggalkan tahtanya. Dia seorang pribadi, penguasa, dia pencipta. Dia harus meninggalkan tahta surga hanya untuk menjadi seorang manusia. Cuma satu alasannya, karena cinta. Dan saudara, sebetulnya ini maknanya tidak kalah dengan yang namanya Tuhan harus meninggalkan tahtanya untuk turun ke dunia. Tuhan berkata, masih ada banyak anak-anakku yang belepotan untuk setia doa aja susah. Apalagi untuk baca firman, buka Alkitab. Waduh susah. Dan dia dengan sangat terpaksa merendahkan dirinya. Dengan sangat terpaksa karena mencintai setiap anak-anaknya. Dan dia turun untuk apa? Menarik semua anak-anak yang dicintai. Untuk dia tudungi dengan mesbah keintiman. Artinya gini, kalau kamu susah nak untuk datang kepadaku. Aku yang menghampiri engkau untuk punya keintiman denganku. Seperti Samuel.
ketika Samuel dipanggil, Samuel, Samuel. Bukan Samuel yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari Samuel. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak cari Tuhan untuk sebuah pemberesan, menyesali akan dosanya. Tetapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan cari Adam dan Hawa. Saudara tahu enggak? Di momen ini, dia menghampiri engkau untuk memastikan, nah, engkau dekat dengan aku. Ini sesuatu yang enggak masuk akal. Sesuatu yang impossible. Coba. Lagu ini enggak cukup. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Untuk memastikan setiap saudara di tahun ini benar-benar masuki kemenangan seperti yang sudah ditetapkan. Jatah-jatah yang sudah ditetapkan. Dia yang sendiri punya inisiatif untuk menghampirimu, mendatangimu, memanggilmu. Sehingga dia menudungi engkau. Engkau itu ditudungi seperti rumah yang dikasih plafon, yang dikasih atap. Supaya apa? Kalau ada hujan, ada panas, engkau terhindar, engkau terhalau. Engkau tidak berdampak dari keadaan-keadaan cuaca di luar sana. Dia memastikan anakku akan baik-baik saja di dalam hadiratku. Coba saudara imajinasikan. Seberapa dia punya inisiatif sampai segitunya. Kekhawatiran Tuhan. Saudara, kenapa? Loh, Tuhan kok khawatir? Katanya bilang jangan khawatir. Masalahnya, manusia ini punya kehendak bebas. Yang dimana Tuhan gak bisa paksa. Betul apa betul, saudara? Jadi karena manusia ini gampang lemah, gampang jatuh, dan selalu punya roh pemberontakan. Belum lagi roh kemalasannya. Jadi saudara, terpaksa Tuhan harus yang punya inisiatif double porsi. Ibarat saudara, kalau orang tua, anakku ini ya males sekolah. Sudah kasih sekolah yang terbaik, bayar mahal. Papa mamanya sampai berjuang bagaimana menyekolahkan yang terbaik. Tapi anak ini cuma main-main, belajar juga asal-asalan, males-malesan. Apa yang dilakukan orang tuanya? Selain berdoa, terus mengingatkan demi mengingatkan. Tetapi karena seringkali reaksi anak itu kan marah. Betul apa betul? Ayo belajar, ini mau ujian. Sudahlah ma, sudahlah pa. Pokoknya yang penting naik kelas. Sok iya-iyaan. Dan saudara, tanpa diketahui anak-anak, kadang orang tua itu harus berjuang menangis di hadapan Tuhan. Tolongin anakku Tuhan. Suaraku gak mempan. Kalau diomongin malah bantah, malah marah-marah. Padahal kalau dia punya reaksi yang gak sopan aja itu sudah merobek apa? Tudung. Anak itu kalau punya reaksi kurang ajar sama orang tua, itu kutuk saudara. Serius. Kita ini ngucap kata-kata yang kasar aja sama orang tua. Itu mendatangkan kutuk. Bayangin kok sampai berani melawan dengan. Ini ngeri. Makanya saya bilang. Kalau orang belum jadi orang tua itu gampang ngomong. Tapi kalau kau sudah pernah jadi orang tua,
rasanya gimana. Mencintai anakmu, mencintai darah dagingmu. Ibarat saya aja kalau anak belum pulang, udah jam 10, udah jam 11 pada lagi saudara. Tak cari, kamu di mana, jam berapa ini. Kalau sampai jam 11 lebih, hampir setengah 12, marah saya. Kenapa? Satu, karena kekhawatiran seorang orang tua yang mencintai anak. Apalagi kalau cuacanya mendung, hujan deras. Ayo saya tanya, kalian khawatir enggak Bapak Ibu? Khawatir. Tapi anak, mereka tuh terlalu khawatir, berlebihan. Padahal doa juga udah luar biasa, tapi juga enggak punya iman dah coba. Kadang anak itu brengsek, tapi di sini enggak ada kok. Anak kita semua baik-baik, amin. Ya mumpung kita pakai tahlid ini ya, bilang sesuatu yang iman. Saudara, itu aja orang tua secara manusia, dunia, gimana Tuhan coba. Sudah dikasih perjanjian God's covenant. Udah dikasih, wah pokoknya semua. Jujur ya kalau saya mau lihat Bapak Ibu semua. Enggak semua loh sampai di rumah itu merenungkan. Tuhan, bieh, kowe kalau jatuh cinta sekonyong kodor sampai aku. Padahal aku ini membencekno. Terus tiap hari merenungkan. Cuma 2 hari tok, 3 hari goodbye. Kalaupun ada. Walah enggak lebih dari 4 orang saudara. Kalau enggak percaya survei membuktikan mau. Tapi waktu terima kok ya Tuhan. Gombal jadi malaikat. Tapi itu pun saudara. Hatinya tetap tersenyum. Karena cintanya sama kita gak pernah bisa berubah karena sikap kita. Sama kalau kita punya anak menyakiti kita, apakah cinta kita bisa berubah sama mereka? Tidak bisa. Itu Tuhan. Jangan selalu berhenti dia punya inisiatif bagaimana untuk melindungi engkau. Menyayangi engkau. Bahkan menarik engkau dengan sangat kuat untuk meluputkan engkau dari bahaya. Kadang-kadang ketika kau ditarik engkau marah. Tapi kau gak tahu depanmu itu ujung maut. Saudara terkasih. Memang manusia itu gak mungkin bisa intim sama Tuhan tanpa anugerah. Tanpa kasih karunia. Kalau kita bisa intim sama Tuhan itu cuma karena anugerah dan kasih karunia. Asalnya itu sejujurnya manusia itu wis tangglembosi. Wis toh saudara, manusia yang mau setia itu langka kalau bukan karena roh Tuhan. Jujur, sekarang aja Nuh yang begitu hebat ujungnya jatuh juga. Elia yang menghancurkan 450 Nabi Baal jatuh juga. Cuma karena apa? Intimidasi Jezebel. Lo yang hebat-hebat itu loh. Itu membuktikan kalau manusia itu punya keterbatasan. Kalau bukan Tuhan yang powerful mengikat kita. Jadi kekasih Tuhan. Malam hari ini. Seperti Tuhan itu ingin membuat sumpah kepada seluruh dunia. Langit dan bumi. Bahwa mereka adalah orang-orang yang akan bergaul karib denganku. Entah caranya gimana saya gak ngerti. Tapi kita percaya Tuhan punya rekayasa. Dia lebih besar daripada kelemahan kita. Kuasanya lebih besar dari dosa kita. Bahkan pemberontakan kita sekalipun. Dan saudara, itu membuat saya itu kaget. Saya tempat tadi siang cerita sama Sally sama Jamie. Kamu tahu, seperti anak yang bermain-main di lingkungan yang berbahaya. Seorang bapak harus dengan terpaksa menarik. Karena ketika dipanggil gak mau dengar telinganya. Nanti gampang-gampang. Terpukau dengan sekeliling dunia ini. Dan bapak terpaksa harus menjamah sesuatu yang kotor. Saya bilang dia membatalkan hukumnya sendiri demi mencintai kita. Bisakah iblis menuntut Tuhan gak fair dong karena kau yang mendekati, karena kau yang
menghampiri karena engkau yang lari buat dia. Saudara ingat ketika anak bungsu kembali ke bapaknya. Saya tanya, itu sudah dekat sama bapaknya atau masih jauh? Siapa yang punya inisiatif? Bapaknya. Itu gambaran kita loh. Kalau bukan karena kekuatannya yang begitu luar biasa, berlari menghampiri kita, kita ujungnya gak pernah nyampe kok sama dia. Gak pernah nyampe saudara. Anak bungsu ini sadar, bertobat. Ketika dia ada di kandang babi, makan sisa remah-remahnya babi aja gak bisa. Dia sadar di rumah bapakku, banyaklah. Tapi ketika dia kembali kayak orang gak niat, cuma di luar halaman, di pagar aja mungkin tidak. Tapi nurani seorang bapak, alarm seorang bapak, dia mencium bau anaknya dari kejauhan. Dan dia berlari dengan sangat kuat. Bahkan ketika berlari dengan sangat kuat dan menjumpai anaknya, anaknya baru ngomong, "Bapak, saya tak bersalah. Bapak, saya..." Yang penting aku melihat kau kembali nak. Dan bisa memelukmu kembali. Itu kebahagiaan yang aku gak bisa ukur dengan apapun. Membawa engkau kembali di hatiku. Itu kebahagiaan yang gak pernah bisa aku ungkapkan dengan apapun. Saudara terkasih. Tuhan berkata, aku akan membuat setiap mereka mencari hadiratku. Kangen sama aku. Rindu sama aku. Mereka sadar betapa baiknya aku. Biarpun aku yang harus menjelajahi setiap hari, setiap saat, setiap mereka. Mencari mereka yang hari ini kok gak nongol ya. Kemana ya dia? Saudara, saya ini punya kebiasaan kalau malam itu seperti security yang ngecek anaknya. Sudah memastikan dia di kamar, sudah memastikan dia tidur. Memastikan, apalagi kalau seharian gak kelihatan, kemana nih anak. Dan satu kali Tuhan bilang gini, kamu aja lo ya, gak lihat batang hidungnya anakmu. Bingung, gimana aku kalau mereka melupakan dan meninggalkan aku. Sakitnya gimana, kangennya gimana, jeritanku seperti apa. Mari kekasih Tuhan, kok bisa sih Bu, mesbah keintiman itu terlalu lebay, betul enggak saudara? Untuk bisa ada setia di pelataran aja udah bersyukur Bu. Ini loh baru setia di pelataran yang suka kadang-kadang bolos dan gak jelas bobotnya. Kalau sekalian dengar, Bapak Ibu dengar hari Minggu kemarin ya. Sebetulnya hari ini kan mau, apa namanya? Bukan, kemarin saya bilang, membuka spirit ya di balik mesbah. Tapi itu nanti, gak bisa hari ini. Ini momen khusus kata Tuhan, aku mau intim dengan mereka. Nanti aja itu. Saudara terkasih, kangennya Tuhan tuh tiba-tiba. Kalau orang tua tuh khawatir ya, kangennya itu bisa volumenya itu bisa double, betul gak saudara? Dan saudara terkasih, dan saya bilang sama Tuhan, iblis tidak bisa menuntut apapun dari mereka. Karena aku yang punya inisiatif, karena aku yang turun menjelajahi mereka. Karena aku yang bersumpah, kecuali mereka yang menolak aku. Kecuali kita yang menolak Tuhan. Tuhan gak bisa paksa kita saudara. Jangan menolak Tuhan. Saudara, setelah ini engkau akan punya pengalaman-pengalaman yang belum pernah mungkin kau alami.
Contoh yang paling simpel seperti Samuel. Dia akan panggil namamu di tengah malam, bukan setan saudara ya. Lagi enak-enak tidur, baru sejam, bahkan mungkin setengah jam. Sudah rasanya ada yang bangunin. Ayo duduk nak, aku pengen ngobrol. Aku pengen kau dengar penyembahan. Aku pengen kau dengar khotbahnya ini. Karena di sini ada satu pesan. Karena di sini ada sebuah jawaban yang sesungguhnya engkau cari. Apapun itu, lagi asik kerja, mungkin lagi asik di dapur. Tiba-tiba ada sebuah nyanyian. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Suara itu begitu syahdu dan lembut. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Karena dia lihat kau lagi galau, kau lagi sedih, kau seperti gak punya pengharapan. Bahkan kau sedang disakiti, dilukai. Tiba-tiba suara Tuhan lewat nyanyian ini bergema di jiwamu, di rohmu. Itu seperti dia sedang berbicara. Nah, cari aku. Hampiri aku. Lepaskan semua sampah sakitmu itu di kakiku. Dan ketika kau lakukan itu, kau akan temukan kelegaan. Atau tiba-tiba dia bilang, nyanyi ini nak, nyanyi ini. Mungkin belum 2 kata, baru 1 kata saudara sudah nangis. Itu berarti apa? Dia peluk engkau dengan sangat kuat. Alami Tuhan saudara. Dia nyata, serius. Bahkan ketika kau nyembah, kau nyanyi, dia bersaut-sautan, berbicara di telingamu. Dan dia akan berkata, betapa bahagianya nak, kalau kau selalu memerlukanku, kalau kau selalu mengandalkanku, kalau kau selalu bergantung kepadaku. Aku sebagai Bapa akan menikmati semuanya itu. Saudara terkasih, dia ingin selalu mendengar suaramu, menikmati hatimu, bahkan menikmati desan nafasmu yang selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan kau kurindukan. Dan dia akan buat caranya bagaimana kau cari Tuhan, kau kangen, kau rindu. Gimana caranya kau mengingat Tuhan, gimana caranya kau mau gak mau cari pujian. Kau mau gak mau dengar firman. Dan kau gak mau gak mau lakukan kebaikan seperti yang Tuhan katakan. Kenapa? Ada roh Tuhan yang menghampiri engkau. Memberikan kau kekuatan, memberikan kau gairah, memberikan kau damai sejahtera. Bahkan memberikan kau pikiran-pikiran yang positif. Sehingga iblis gak pernah bisa menembus pikiranmu. Asal engkau tidak menolak Tuhan. Jangan pernah ragukan dia. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti tepati. Kalau kau tidak mengerti jalannya, kalau kau tidak mengerti cara dan waktunya Tuhan, jangan marah. Jangan terburu-buru emosi, jangan berpikir negatif. Tapi belajar tenang, belajar kuasai hatimu, dan belajar mengerti.
Tuhan, aku tahu Engkau enggak pernah tinggalkan aku. Aku tahu Engkau sedang bergerak. Sekalipun aku hari ini, detik ini aku belum paham. Tapi aku belajar percaya. Itu saja cukup. Mari kekasih Tuhan. Sambil kau dengar apa yang Tuhan sampaikan. Sambil kau terus buka hati. Sambil kau punya kerinduan. Sambil kau gali keinginan. Sambil kau terus masuk di dalam kedalaman sungainya Tuhan. Dan kau akan rasakan sesuatu yang menjamah kehidupan. Dan saudara, keintiman seperti apa yang dimaksud di sini saudara? Yaitu keintiman yang punya kategori iman. Sekalipun keadaan tidak lebih baik. Sekalipun belum melihat sebuah titik terang. Sekalipun belum melihat sesuatu yang pasti. Tapi kau punya ketetapan untuk percaya di tengah situasi yang rasanya ini susah dan mustahil. Engkau punya keputusan, Tuhan, aku tetap percaya kok Tuhan. Sekalipun kadang-kadang hatiku galau, tapi aku tetap memutuskan untuk percaya. Itu keintiman yang pertama. Engkau tetapkan untuk percaya. Ketika Abraham jatuh karena Hagar. Dan seharusnya itu sudah membatalkan sebuah perjanjian Tuhan. Tapi karena Abraham menyadari kesalahannya. Dan dia terus bangkit untuk kembali percaya. Sekalipun waktu Tuhan tunjukkan, hitung bintang di langit. Seperti juga keturunanmu, Abraham sempat tertawa. Karena lihat keberadaannya. Itu manusiawinya. Tapi di sisi hatinya, dia tetap punya keputusan. Tuhan, aku tahu keberadaanku, kelemahanku, bahkan segala keterbatasanku. Tapi di hatiku yang paling dalam, aku tetap mau percaya kok Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan. Iman. Apakah kau percaya tahun 2023 ini? Tahun yang akan membalikkan keadaanmu. Kau tidak perlu memikirkan gimana caranya. Itu bukan urusan saudara. Itu urusan Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Dan dia tidak akan menyingkapkan rahasianya itu. Supaya iblis tidak memanipulasi di dalam pikiran saudara. Yang penting bagian saudara taat dan percaya. Ikuti iramanya. Saudara, kalau saudara mau sadar ya, belajar. Ketika saudara pulang nanti, belajar. Coba tenangkan hatimu. Bahkan ketika kau tenang sampai setenang-tenangnya, ada suara kecil di bawah alam sadarmu yang sedang berbicara sesuatu. Ada sesuatu yang bicara di pikiranmu yang sangat tipis. Tapi itu kau tahu suara Tuhan. Ikuti. Sejauh tidak menentang firman. Tapi ciri-cirinya justru melawan kedaginganmu. Melawan semua sifat burukmu. Itu Tuhan. Kau harus berani mengambil sebuah keputusan. Aku ikuti Tuhan. Suara yang tipis dan lembut. Karena yang membedakan suara Tuhan dan suara setan. Kalau suara setan itu teror yang gak berhenti ketika saudara gak melakukannya. Tapi kalau suara Tuhan tipis, lembut. Itu butuh sebuah ketenangan di jiwamu untuk bisa menangkapnya. Keintiman apa yang kedua saudara? Saudara terkasih. Oh iya, contohnya siapa di sini? Nuh. Ketika Nuh ditertawakan oleh semua orang. Karena dia harus membangun bahtera yang gede banget. Semua orang tertawa. Saya mau kasih tahu ya, hidup saudara kalau belum ditertawakan dunia, belum apa-apa.
Misal yang kontrak bilang gini, aku percaya tahun ini setelah habis ini gak akan lagi kontrak, tapi aku punya rumah sendiri yang dari Tuhan. Tapi ketika kau seperti itu, mungkin sekelilingmu akan tertawa, hei ngaca, pendapatanmu berapa? Hei ngaca, hutangmu aja belum bayar. Saudara, yang penting bertobat. Yang punya banyak hutang, belajar berpadan dengan apa yang ada. Berjuang untuk perbereskan jalan hidupmu yang salah. Dan belajar ngandalin Tuhan. Percayalah, mungkin awalnya susah, tapi berpegang teguh dengan firman, maka engkau tidak akan terus dipermalukan. Nuh ketika ditertawakan oleh semua orang, dia tetap tekun, kerjakan. Dia nggak mau pusing suara orang. Saudara harus punya keputusan untuk nggak pusing suara orang. Kau nggak perlu pusing dengan perasaanmu yang nggak penting dengan hal yang sampah. Kau harus mementingkan apa kata Tuhan dan bagaimana perasaan Tuhan. Karena perasaan manusia itu seringkali menipu. Kegelisahan apa-apa gak jelas. Kadang moodnya bagus, kadang moodnya gak bagus. Gak penting. Bagus gak bagus, pokoknya setia sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Dengar suara Tuhan. Gitu, punya keputusan. Hidup jangan tergantung perasaan. Jangan tergantung mood. Jangan tergantung pikiran. Tapi hidup bergantung apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah janji, aku gak mau tahu caranya, yang penting aku percaya saja. Tanggal 5 ini kita akan KKR. Di Geraha Unesa. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Dengan target 5.000 jiwa. Uangnya dari mana, Bu? Percaya saja. Saya sudah hitung. Minim-minim 0,5 miliar, saudara. Minim. Jangan keselak. Satu hal, kalau Tuhan yang suruh, dia yang tanggung jawab. Bagian kita doa peperangan roh, cari jiwa. Dan saudara terkasih, inilah saatnya untuk kita bayar cawan. Cari jiwa-jiwa. Kita akan datangkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dari daerah-daerah Kediri, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik. Kita akan datangkan mereka seperti itu. Yang gak punya akomodasi kita akan bantu. Saudara terkasih, ini baru proyek pertama. Di tahun ini kita akan selesaikan 12 provinsi. Nggak usah mikir berapa M, itu nggak penting. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang terus mempersiapkan hati. Kalau Tuhan lewat, yes, kita nangkep. Jangan Tuhan lewat, loh kebablasan Tuhan, rugi. Makanya hati harus dijaga. Saudara terkasih, siapa lagi contohnya? Sadrak, Mesak, Abednego. Apapun yang terjadi, ditaruh di perapian, dia tetap percaya. Sekarang mungkin saudara sedang di perapian. Apa perapiannya, Bu? Hatiku rasanya, Bu, setiap kali mau marah, mau meledak, mau emosi. Karena Bu, yang jarak ini loh, kok gak manusiawi, Bu. Jangan lihat itunya. Itu sutradaranya Tuhan. Itu sedang Tuhan izinkan. Apapun yang memancing emosimu. Mau meledak, bubuk. Darah Yesus. Terutama yang sumbu-sumbu pendek. Engkau sedang di perapian. Apalagi perapian. Semua yang menjadi hakmu. Menjadi fasilitasmu bahkan. Zona nyamanmu. Tiba-tiba dikebaskan Tuhan. Sepertinya engkau kering kerontan.
kering bu kayak padang gurun. Tapi gak bisa marah. Bagus toh kalau gak bisa marah. Kalau marah nanti stroke, darah tinggi, koma, bahaya. Mending titik daripada koma, betul gak saudara? Saudara terkasih, itulah keintiman yang pertama ketika aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Walau saat ini kantong tipis, tetap nyanyi. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kantong tipis, tapi nek hikmat kecerdasan Tuhan tiba-tiba muncul, jadi pinter, maka berkat terbuka. Kantong akeh tapi goblok, entek duitnya. Sekalipun mungkin duitnya tinggal tipis, aku percaya Tuhan, aku percaya. Keputusan untuk percaya itu sudah membangun keintiman sama Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan tanpa iman itu adalah dosa. Yang selanjutnya, passion, gairah, semangat dalam segala keadaan apapun. Tetap setia, tetap punya bobot. Saudara, orang yang seperti ini itu sejujurnya juga sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Tapi syarat hatimu itu tulus dan murni. Ada orang yang iman, yes percaya. Tapi ngempet saudara, awas ya nanti aku diberkati tak bales kan. Nah itu bahaya. Saudara terkasih, mari semuanya kita lakukan dengan hati yang tulus, yang murni dan sejati. Amin. Ketika apapun yang sedang kau lewati. Seperti tadi umpama kalau tadi ini hujannya deras gimana kira-kira? Tetap datang. Bu, tadi aku seniat tuh Bu. Sudah tak siapkan baju putih, talit. Loh lah kok hujan dador-dador Bu. Lah piye Bu? Saudara terkasih, nanti ya ada sebuah pelajaran. Mendeteksi spirit di balik mesbah. Nanti tunggu saja, serem. Serem banget saudara. Nah, saudara terkasih, kadang-kadang kita sudah on fire. Yes, lah baru mendung. Loh lah kok mendung? Tuhan tolongin, Tuhan tolongin. Ngapain kok tolongin? Kamu tuh punya otoritas dan kuasa. Hentikan mendungnya. Lu udah tak coba tuh, lu tambah hujan Tuhan. Lu latih terus sampai hujannya berhenti. Iman itu perlu dilatih. Nggak sadet nyet. Masa Indomie ya proses loh saudara. Masa iman sadet nyet. Nggak bisa. Siapa di sini yang baru mendung? Langsung memble. Atau malah kesempatan, puji Tuhan, dan udah nusin deres, nanti bisa lah sama Bu Indah. Sakjane Bu, lo ini Bu, tak video lo, gelapnya gini lo, deres Bu. Saudara terkasih, sebetulnya itu ujian. Kalau hatimu tuh setengah mau, setengah ya, setengah enggak, itu sarana untuk menggoceh supaya apa? Mimpi menjadi nyata. Loh kok amin? Intinya gitu loh, kalau sebetulnya hatimu tuh enggak terlalu menginginkan gitu. Tapi ya sungkan kok Bu Jenny, Bu Winda, terus teman-teman pada datang. Terus gak datang loh ya apa. Kata ini momen penting. Ya apa ya Tuhan sakjane yo. Mari Tuhan worshipnya 3 hari. Ini apa lagi Tuhan? Lu ada lo yang pikiran seperti itu, hati seperti itu, ada lo. Saya mau tunjuk tak? Tapi kalau nggak datang ya penasaran, dapat apa sih, dapat apa? Lu kok dapat apa? Nggak tulus itu namanya Bu. Padahal Bu sudah pulang loh. Ya, saudara terkasih, ketika hatimu tuh setengah mau, setengah enggak.
itu pasti ada seperti itu saudara. Yang memancing engkau punya peneguhan demi peneguhan yang dalam tanda kutip. Jadi kalau engkau disponsori dengan sesuatu yang negatif, misalnya contoh ya, contoh nih diajak pelayanan. Jadi ya aku ini ya, aduh pemane ke tempat si A, aduh aku tidak rupanya sudah mentek aku. Tapi ya apalagi yang hamba loh, hamba. Ya wes lah. Loh, habis gitu saudara anaknya datang, "Mah, tolong po Oma aku nih mah, aku ini harus ditemani mah kemana? Ada mamanya temanku tuh mah perlu didoakan." Oh puji Tuhan, aku tak mengalihkan aja ya. Telepon, bu aku sorry bukan mau, ini ada yang lebih gawat daripada itu. Kenapa? Hatinya sudah ada celah. Datanglah ujian. Datanglah apa? Pencobaan. Loh kok ya tumbuh ketemu tutup toh. Hati-hati saudara. Hatimu sedang diuji. Ketika ada tantangan demi tantangan, reaksimu tetap atau tidak. Dalam new season akan ada seperti itu. Mau doa, jam 3 pagi dibangunkan Tuhan. Jam 8 terasa, kok kayak nanti aku jam 3 nih rasanya pengen doa ya. Ya wis Tuhan, aku tak tidur sih. Mau tidur ruwet nih handphone. Instagram lah, YouTube lah, Facebook. Suwi-suwi gak tidur jam 1. Loh lah Tuhan kok enggak ngomong toh sampai jam 1 toh Tuhan. Akhirnya tidur saudara. Alarm dibunyikan jam 3. Bablas. Kenapa? Karena hatinya juga sudah enggak mood. Coba kalau hatinya wah gairah. Enggak usah alarm, kebangun enggak? Ya itu jujur saudara namanya. Itu salah satu spirit dibalik mesbah. Seneng ruwet kok manusia ini. Karena enggak jujur. Ya tuh. Saudara terkasih, mari kita mau kebaskan yang seperti itu. Apapun yang terjadi, aku tetap punya gairah, punya semangat. Sekalipun sudah loyo Tuhan, aku tetap mau punya keputusan. Cari Tuhan, kejar Tuhan, setia sama Tuhan. Dan selalu mau yang terbaik. Yang terakhir saudara, cinta yang sejati. Ini ibarat, ojo Pak Guanto terus ya, bosen. Cari yang lain. Ayo ini Pak Petrus sama Bu Lucy sini. Kan kemarin bilang gak bisa guyu. Nah sekarang sini berdua. Saya itu nggak mau Pak Guanto terus apa, takut viral. Nanti Nafiri terkenalnya Pak Guanto terus sama Bu Nuni. Nah coba, lihat wajahnya sudah berubah belum? Sini Pak. Lihat sana. Saya mau tanya sama istri. Nggak usah takut, tenang aja. Gini, sepanjang perjalanan pernikahanmu, banyak senyum apa cemberute? Cemberut. Cemberut melihat suami ini, aduh mateng aku. Saudara terkasih, tetapi istrinya tetap memaksakan diri untuk sukacita enggak? Nipu ya paksa. Ya kalau dipaksa ya apa, tambah kuburan semua rumah itu kondisinya. Sekalipun suamiku beku seperti Tugu Pahlawan, gak pernah senyum, tapi melek terus. Ya sudahlah, aku jadi bunga yang berusaha menghiasi Tugu Pahlawan. Betul ya? Oh kena yang 3 hari worship night, sekarang sudah berubah senyum. Sekarang kita mau lihat passionnya, cinta sejatinya. Meluk istrinya ya apa sih? Coba. Loh. Lagi meluk istrinya loh. Bukan meluk. Wewe gombel. Coba Pak terus dipeluk istrinya. Oh tuh. Sampai nempel. Ya silakan. Saudara. Kita ini perlu perjalanan cinta sejati dengan orang-orang di sekitar kita. Nggak langsung sama Yesus. Oh, lihat enggak bisa kok. Sama orang-orang di sekitar kita itu loh. Sing buwencekno, sing mangkelis. Udah tak remet tapi gak bisa.
cinta sejati. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi. Itu wajan. Untuk lebih mengampuni dan memberi. Anak cengkoknya gitu loh. Kenapa? Menghibur diri walaupun aku dicueki, aku tetap. Gitu loh ya saudara ya. Belajar kalau kamu bisa menaklukkan sebuah kebekuan, kamu berhasil mencintai Tuhan dengan kesejatian. Amin. Sudah pernah ngalamin gak menaklukkan sebuah kebekuan? Halo? Nanti cari ya, cari targetnya. Loh kalau enggak gitu enggak lulus loh. Caranya aku bisa punya keintiman dengan Tuhan. Aku mencari semua yang beku dan aku meluluhkan yang beku menjadi lumer, enak, sedap. Gitu loh saudara. Lah kok Kristanti itu yang amin. Kowe memang punya target. Curiga aku. Saudara, kesejatian itu pasti mengerjakannya orang-orang di sekeliling kita. Pasti yang pertama di rumah kita. Yang kedua di lingkungan mungkin kantor, organisasi, gereja. Menghadapi orang-orang yang di mana selalu meremukkan hati kita. Tetapi kita bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis ludes. Karena apa saudara? Karena kau tahu kau sedang mempersembahkannya untuk Tuhan. Kalau saudara yang jaga-jaga toko itu tiba-tiba customer yang ngutang gak bayar-bayar, datang lagi Tuhan nyanyi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis ludes. Tapi saudara ya, awal mungkin berat. Tapi ketika kau terus tingkatkan dengan kesadaran, ya sudah Tuhan, kalau ini memang aku harus melaluinya. Customerku iki utang gak bayar. Yo kok rai gedek teko maneh. Lo ada lo di sini. Ini orang terbuat dari apa? Terbuat dari apa yang saudara diciptakan juga sama Tuhan sama. Ya saudara terkasih. Sekali lagi. Yang ketiga tentang cinta sejati. Ayo nyanyi. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi. Untuk lebih mengampuni dan memberi. Waduh, drama Korea. Kasih yang sejati lebih dari harta yang ku miliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Coba bilang kanan kirimu, tiada yang berarti tanpa kasih. Tiada yang berarti tanpa kasih. Kalau itu sebelahmu boncekno pegangan pipi nih, bilang dengan gemas. Tiada yang berarti tanpa kamu. Saudara, ini pengaruhnya apa sih ketika kita melakukan dan menerobos semua yang daging ini gak mau kita lakukan. Saudara sedang membuat Tuhan meneteskan air mata dan berkata, aku melihat nak, kesejatian di hatimu yang tidak pura-pura. Mantap. Makanya saya punya londo 1 itu abadi saudara. Itu sarana.
Bagus. Top Marco top. Nanti londo wis ilang boh saudara. Enggak lah ya. Jadi saudara terkasih, ingatlah cara bagaimana kita intim dengan Tuhan itu enggak tiba-tiba sama Tuhan, tapi lewat sarana yang ada di sekitar kita. Ketika kita menghadapi apapun kita tetap percaya, aku tetap taat, aku tetap percaya apapun. Aku percaya, tabungan tipis, dompet tipis, berkat-Mu atasku berlimpah, terus datang, datang. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ujungnya, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Karena dia apa? Lewat proses itu yang kau alami dengan tulus, kau percaya Dia mengubahkan semua di dalammu. Dan kau bersyukur kepadanya. Yang kedua tadi tentang apa? Passion, wes. Saudara, disakiti tetap menyayangi, dilukai tetap mencintai, diinjak tetap mengelus saudara. Terima kasih. Terima kasih buat semua perbuatanmu. Pagi hari kau tusuk aku, siang hari kau khianati. Terima kasih. Bisa gak kayak gini saudara? Terima kasih. Ku berterima kasih. Sebab ku tahu ini buat cinta Yesusku. Dulu pertama-tama saya mengalami penjajahan Belanda, saya selalu membalikkan keadaan dengan nyanyi seperti itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun siang malam aku selalu dicuekin, ku tetap cinta suamiku selamanya. Kau udah berhasil lapor. Iya Bapak, Bapak, ini aku anakmu. Aku melaporkan kesuksesanku. Wih, mantap. Iya Bapak, Bapak, kerjakanlah semaumu. Apa yang kau pandang baik buat hidupku. Besok ketemu lagi suami yang beda. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu hamil pertama saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia senang jagongan di tetangga. Sekalipun ku ditinggalkan sekian puluh jam, walau sendiri tetap cinta Yesus. Tapi ujung-ujungnya saya bilang gini, ketika suami bilang, ya suami, suamiku, tega engkau padaku. Tidakkah kau melihatku sendiri? Ya cinta darlingku, mengerti perasaanku. Tak sanggup ku selalu sendirian. Dan suami saya bilang ini, oh boy. Iya saudara, saya ini hamil-hamil pertama sering tinggalin suami. Kalau gak jaga pameran lah, ke proyek lah, waduh pulangnya malam-malam saudara. Dan laguku Cinta Yesus tuh setiap hari saudara, liriknya berbeda-beda terus. Ya sudahlah. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara terkasih, semua itu yang didesain Tuhan, yang sudah dirancang Tuhan, di balik semua itu ada mesbah keintiman. Ini kuncinya saudara ya. Siapa yang mau angkat tangan? Saya mau Bu, melewati keintiman. Ojo melo ya, ojo hitung-hitungan, ojo ngrutu ya.
Melalui keintiman apapun yang kau harus lewati. Tiba-tiba saya kok tergerak panggil Bu Lili. Saya punya nyanyian untuk Bu Lili. Kalau di dalam keluarganya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Deg-degan, deg-degan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sekalipun tekanan melanda mulut dan hatiku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Iya Bapa, Bapa, setiap ku mau ngoceh, ku ingat wajah Bu Winda yang seram. Terpaksa aku punya penguasaan diri, sebab itu modal cinta mengasihi Tuhan. Coba Bu Lili sini, Bu Lili. Bayangin orang yang doyan ngomong tiba-tiba harus silent. Itu penyiksaan loh itu. Sini Bu Lili. Wes, saudara, bentar, tenang dulu. Saya takut viral di YouTube juga ini. Kok tahu Bu? Dia ketakutan di situ, saudara. Tidak apa-apa, terkenal karena Tuhan. Jadi bintangnya Tuhan. Amin. Ya ini Bu Lili. Saya tanya dengan jujur. Kalau menghadapi suami pergumulan enggak? Menghadapi mertua. Tapi cinta? Yesus. Cinta ya, cinta Yesus. Ojo terpaksa ngono ta. Kita akan lihat nanti bulan 3. Ratapanmu menjadi tari-tarian. Tuhan memang didik dia untuk ojo banyak ngomong. Iki soalnya kakek ngomong. Sekarang kata Tuhan, kowe lek ngomong deklarasi aja sing kenceng-kenceng. Deklarasi kenceng-kenceng membalikkan keadaan. Nanti saudara, kita lihat bulan berapa? Bulan 3. Siap bersaksi Bu Lili? Bulan 3. Nanti dia akan bawa suaminya ke sini. Percaya? Amin. Silakan duduk Bu. Setiap kali dia mau langsung lihat wajah saya. Tapi pas konslet ya langsung. Begitu konslet langsung ingat lagi, aduh Bu Winda mateng aku. Loh ini jujur loh, coba Bu Lili berdiri. Benar gak saya ngomong? Benar. Ada lagi saudara yang seperti itu. Ada lagi, mau ngocep, Bu Winda. Loh muka saya ini mengerikan tak? Cek sanoe saya ini. Loh Bobo aja loh, Bobo masih ingat saya. Kalau lagi misalkan dia di pasda gitu, mau gak wis aku gak tadi sakera, saya gak tadi sakera wis. Tak penguasaan diri ya. Timbang kok bunga aku abu-abu. Ya. Saya ini ya lucu lihat saudara ini ya. Tapi saya bilang Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Aku ini monster dalam tanda kutip untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara terkasih, mari memenangkan keintiman dengan menyelesaikan setiap pergumulan, masalah, ujian-ujian yang Tuhan mau kita lewati dengan yang terbaik. Nanti saudara dibalik semua tatap tangismu, kesusahan, kesesakanmu, itu malah jadi air mata yang membuat kau mengalami cinta dengan Tuhan. Sesungguhnya itu perjalanan saya itu dari situ saudara. Kenapa saya bisa bergaul sama Tuhan? Air mata jadi penderitaan, jadi kesukaan, jadi kenikmatan, bahkan sampai kebal. Kebal itu bukan gini, wis tatak ya wis lah ya. Enggak. Tapi menjadi sebuah ketulusan firman Tuhan bilang mata air kehidupan. Artinya apa? Malah bisa menyirami orang-orang yang luka di sekeliling kita. Keluarga kita. Menjadi mata air yang terus memberikan kesegaran di keluarga kita. Dimanapun kita ada. Itulah sebuah keintiman. Dan itu secara otomatis mesbah. Nah itu mesbah yang gak bisa pura-pura saudara. Ketika kau meningkatkan sebuah kesadaran bahwa semua ini aku persembahkan untuk Tuhan. Apapun dan berapapun harganya. Bahkan melukai sekalipun. Aku mau Tuhan. Karena aku percaya. Ketika kau melakukan
di kalangan orang-orang terdekatmu, yang di mana kau nggak bisa munafik, itulah mezbah. Itulah keintiman, itulah rahasia perkenanan. Kalau kau terus biarkan dan biarkan dan biarkan, mezbahmu itu akan menjadi ukupan yang harum baunya menyenangkan Tuhan. Bahkan ketika engkau menjadi orang yang terbiasa dengan air mata sebuah ketulusan, itu akan melahirkan sebuah nyanyian mazmur cinta dengan Tuhan. Mazmur pengagungan, mazmur keintiman, bahkan mazmur kehambaan yang ketika kau melakukan dan ketika engkau mencium kaki rajamu, itu menjadi sebuah kehormatan, bukan nelongso lagi. Itu saudara, semua dimulai dari keintiman menghadapi, menjalani setiap proses-proses atau skenario-skenario Tuhan setiap hari dengan sikap yang benar. Saudara, nanti kita akan lakukan materai keintiman. Sudah terima minyak semua? Saudara, yang kemarin itu minyak apa saudara? Minyak delima, itu tanda kelimpahan. Sekali lagi itu bukan jimat ya. Tapi itu saran untuk kita melakukannya dengan iman percaya. Minyak itu tanda pengurapan, kuasa, otoritas. Dan kalau minyak itu menjadi minyak delima artinya kelimpahan. Engkau yang hari-hari sedang mengalami kekeringan, ambil minyak itu. Katakan, Tuhan, aku oleskan di kepalaku, di tanganku. Aku percaya hikmat-hikmat akan terjadi begitu luar biasa untuk membukakan kecerdasan dan aku mengalami sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan masalahku. Bahkan aku percaya Tuhan, minyak kelimpahan apapun yang kesentuh aku kerjakan menjadi berkat dan memberkati hidupku. Lakukan dengan iman. Yang di hari Warsitna itu minyak delima dan minyak pengurapan tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi itu ada minyak kelimpahan dan minyak keintiman sebelumnya, saudara. Tapi ini khusus. Ya, jadi kalau yang kemarin itu kayak ukupan itu berarti tentang keharuman lah ya. Sesuatu yang kau persembahkan untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tetapi ini bicara tentang keintiman engkau dengan Tuhan dan Roh Kudus dan firman-Nya. Setiap kali kau mau datang ke Tuhan, olesi di kepalamu, olesi di hatimu, olesi di mulutmu. Pokoknya gini loh, hatimu tuh bicara di mana. Kalau tiba-tiba harus bilang, oleskan ke matamu supaya kau memandang sesuatu yang ilahi. Oleskan di telingamu supaya kau dengar suaranya, ikuti ritmenya. Jangan melakukan tanpa iman, tanpa pengertian. Tanpa suara Tuhan. Jangan melakukan dengan emosi apalagi ambisi. Itu seperti kedukun nanti saudara. Salah. Nanti saya dibilang penyesatan lagi, repot saudara. Ya, saudara terkasih, lakukan itu di rumah. Minyak keintiman, setiap kali kau kesel, kau lesu, kau letih dan kau tidak punya kekuatan gairah. Oleskan di hatimu, di dadamu Tuhan. Berikan aku gairah. Supaya aku punya gelora dengan Tuhan. Punya passion, punya kesejatian, punya iman. Terus setiap hari, saudara saya anjurkan ya, setiap pagi urapi di atas kepalamu. Ketika kau bangun tidur, kau mengucap syukur, arahkan wajahmu ke atas. Tuhan, terima kasih buat sepanjang malam. Kau menyertai aku, kau mengurapi aku. Dan pagi hari ini, kembali pengurapan yang baru turun atasku. Dan semua yang bukan dari Tuhan kebaskan. Buka seluruh panca indraku atas kebenaran-Mu Tuhan. Jagai hatiku, terus deklarasikan. Dan aku percaya Tuhan, hari ini Engkau berjalan di depanku. Aku berjalan bersamamu dan aku melakukan hal-hal yang ajaib Tuhan di dalammu. Perkatakan dan berkati dirimu sendiri. Kau akan lihat. Apalagi kalau kau sedang perjamuan kudus. Katakan Tuhan, aku percaya darah ini membuka selaput-selaput kebodohanku, kebutaanku, ketulianku. Aku punya ketajaman yang daripada Tuhan. Praktek, kau akan lihat
kuasanya nyata seperti yang kau imani. Jangan bingung, jangan ragu. Apapun yang kau lepaskan dengan iman, itu jadi. Yang penting saudara, sadarlah ketika Tuhan mempercayakan banyak hal. Bilang, Tuhan mampukan dan jamin aku untuk ada tetap dalam perkenanan-Mu. Untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Untuk menjadi orang-orang yang terus bisa dipercaya Tuhan sampai akhir. Minta Tuhan menjamin hidup kita, kalau enggak kita akan jatuh saudara. Ya, amin.